Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas gitu ya, dari hukuman 8 tahun jadi 4 tahun gitu. Dan si Saka ini mengaku tidak tahu menahu tentang kasus Vina. What? Kayak masa lu di penjara 4 tahun lu nggak tahu atas kasus apa gitu. Terus kalaupun lu tahu atas kasus apa tapi lu nggak tahu gitu ceritanya, kronologinya gitu, kayak aneh gitu menurut gue. Hola netizen yang tercinta, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, buka suara terkait ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Menurut Saka, sosok Peggy di foto DPO dan saat ditangkap wajahnya berbeda jauh. Saka pun mengatakan jika 2 minggu lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung menemui dirinya. Adapun kedatangan polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung menemui Saka yaitu untuk menanyakan tentang DPO dalam kasus Vina Cirebon. Lebih lanjut, Saka pun menyebutkan jika sosok Peggy Setiawan alias Perong berbeda dari foto DPO dan saat ditangkap oleh kepolisian. Bahkan Saka menjelaskan jika ciri-ciri Peggy di foto dan aslinya sangat jauh berbeda, mulai dari muka hingga telinga. Dalam foto, DPO Peggy Setiawan memiliki tindikan atau biasa disebut piercing dan bolong. Kemudian Saka pun mengatakan ciri-ciri lainnya Peggy Setiawan yang ia lihat di foto adalah memiliki rambut keriting. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon ini pun mengakui jika ia baru diperlihatkan foto DPO setelah dirinya keluar di dalam sel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Saka kalau nggak ada si nenek itu ngomongnya lancar banget ya, serius. Tapi ya kalau memang bener apa yang diomongin sama Saka ini, dan kalau memang Saka bener-bener jujur, berarti dalam kasus ini dimainin oleh, nah kita cukup tahu aja. Terus ya, gue juga pengen muntah banget sih lihat beberapa peramal yang mencari keuntungan dalam kasusnya Vina ini gitu loh. Seolah-olah menggunakan firasat dia yang paling bener, dia yang paling tahu gitu loh. Apalagi sekarang gue lihat ada beberapa pengacara yang kayak mencari keuntungan dalam kasus ini juga, paham gak sih, mencari nama gitu loh. Saka adalah salah satu mantan napi kasus almarhum Vina dan Eki. Saka ini terus bersikukuh menjelaskan kalau dia adalah korban salah tangkap. Tapi dari ketiga penjelasan Saka ini yang saya lihat, penjelasan Saka ini blunder. Gimana nggak blunder? Video ke-1 yang saya lihat, dia katanya mau ngisi bensin disuruh pamannya, dan dia mau pulang, mau nganterin motor ke pamannya, tahu-tahu ditangkap. Terus video kedua yang saya lihat, dia mau nganterin temennya ke bengkel, terus dia mau pulang lewat jalan mana gitu. Terus ada rahasia polisi, dia sama temen-temennya itu nggak bawa helm, jadi dia takut. Terus video ketiga yang saya lihat, dia disuruh isi bensin sama adiknya Kak Sandi. Nah, ini yang bener ke bengkel ngisi bensin apa main bola? Nah, masalah bener enggaknya penjelasan Saka ini, biar teman-teman sendiri yang menjawabnya. Yang menurut gue janggal itu tentang Saka Tatal. Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas gitu ya, dari hukuman 8 tahun jadi 4 tahun gitu. Dan si Saka ini mengaku tidak tahu menahu tentang kasus Vina. What? Kayak masa lu di penjara 4 tahun lu nggak tahu atas kasus apa gitu. Terus kalaupun lu tahu atas kasus apa tapi lu nggak tahu gitu ceritanya, kronologinya gitu, kayak aneh gitu menurut gue. Bahkan ya di pengakuan si Saka ya, dia itu mengaku kalau dia oleh oknum polisi, bahkan sampai akhirnya dia terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Habis itu tiba-tiba tanggal 21 Mei kemarin polisi itu tiba-tiba nangkep Peggy Setiawan. Nangkep Peggy-nya tuh di Bandung kalau nggak salah gitu guys. Tapi Peggy-nya tuh juga bersumpah kalau dia itu nggak tahu menahu tentang si kasus Vina ini gitu. Dan dia membantah bahwa dia terlibat dalam kasus Vina ini. Bahkan ya tetangga Peggy ini yang di Cirebon ya mengakunya bahwa Peggy itu sedang berada di Bandung pada saat kejadian tersebut gitu, yang di tahun 2016 lalu, 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan pemilik kosnya Peggy di tempat Peggy tinggal itu ya, pemilik kosnya itu juga bilang bahwa Peggy itu memang ada di Bandung pada saat kejadian tersebut gitu. Terus nih ya, yang paling barunya lagi adalah Polda Jawa Barat merevisi DPO. Dari yang tadinya DPO-nya ada 3 orang, sekarang jadi cuma 1. Kok bisa gitu dah? Dari keterangan terbaru Saka, sebenarnya kasus Vina
sudah selesai. Loh, kok bisa begitu bang? Jadi begini, ini kan kalian sudah tahu ya. Singkat cerita, ada polisi yang datang ke rumah Saka. Beberapa polisi datang ke rumah Saka. Polisi itu, ini kejadiannya sebelum Peggy yang kerja kuli bangunan ditangkap sebelum. Nah, polisi menunjukkan foto 3 DPO kepada Saka. Polisi bertanya, adakah yang kamu kenal dari 3 foto ini? Termasuk foto Peggy. Nah, Saka setelah memperhatikan, Saka bilang tidak ada, tidak kenal ketiga-tiganya. Ya, kemudian Saka memperhatikan foto Peggy juga. Nah, wartawan bertanya, apakah foto Peggy yang dibawa polisi itu sama dengan foto yang ditangkap Peggy kuli bangunan tersebut? Terus Saka bilang beda jauh. Peggy yang difoto itu bersih. Dari situ saja salah tangkap. Bahkan Saka bilang Peggy yang difoto itu dengan Peggy yang ditangkap bukan saja beda, tapi beda jauh. Bedanya jauh. Dan yang kedua, untuk membebaskan Peggy ini, Peggy yang kuli bangunan, ya, Saka dan pengacaranya bisa membebaskan Peggy yang kuli bangunan itu dengan sangat mudah. Karena Saka ini sekarang posisinya sebagai saksi. Saka sebagai saksi. Ya, kalau misalnya Saka dan pengacaranya minta Peggy dibebaskan, polisi akan bertanya, kenapa si Peggy harus dibebaskan? Saka bilang, karena salah orang. Polisi bertanya, dari mana kamu tahu salah orang? Itu bukan DPO-nya, itu bukan buronannya. Terus kalau polisi bertanya lagi, dari mana kamu tahu itu bukan orangnya? Karena saya atau Saka menyaksikan sendiri foto buronan 3 DPO yang dibawa polisi, dan orang yang ditangkap itu, Peggy kuli bangunan itu, tidak ada di foto tersebut. Terus kalau polisi itu tidak mau membebaskan Peggy, laporkan polisi yang membawa foto DPO itu, laporkan ke Propam, atasan mereka yang lebih tinggi, laporkan. Kalau nggak mau membebaskan, orang sudah nyata seperti itu. Nah, selanjutnya saya yakin semua polisi yang terkait dalam menangani kasus Pina Cirebon ini di 2024 ini pasti sudah tahu foto 3 DPO tersebut. Jadi polisi yang menangani kasus ini pasti sudah tahu foto 3 DPO tersebut. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu beda foto dengan beda yang ditangkap, ngapain kemarin melakukan konferensi pers yang waktu Peggy baju biru itu sambil bilang ini memang Peggy pelakunya, dia melakukan ini, melakukan itu. Kenapa sudah tahu beda orangnya, kenapa masih ditunjukkan di depan umum, dilakukan konferensi pers kalau sudah tahu beda orang? Dan selanjutnya, ini yang saya bilang kenapa bisa selesai. Caranya begini, itu kan Saka dan temannya sudah tahu wajah Peggy yang asli. Jadi teman Saka bilang itu yang awal-awal viral, dan Saka bilang wajahnya beda dan ada tindeknya. Dan kita nggak munafik, yang sering tampil di media sosial itu ada 2. Ada Peggy Setiawan, anak Pak Cecep, dan Egy Ripra. Tinggal tanyakan kepada Saka yang mana orangnya. Setelah Saka tahu orangnya, tinggal laporkan ke polisi atau ke Propam. Nanti mereka yang akan menciduk. Kalau tidak mau menangkap, nanti masyarakat yang akan curiga. Ya, kalau tidak mau menangkap, nanti masyarakat yang akan curiga. Nah, kalau misalnya sudah ditangkap, terus kenapa kami harus tangkap? Saka tinggal bilang, karena waktu itu polisi membawa foto dia, dan saya saksinya dan teman saya, polisi membawa dia DPO-nya, jadi tangkap. Kalau tidak mau, laporkan Propam. Nah, akhirnya setelah ditangkap orang itu, entah orang ini diinterogasi, apa motifnya, siapa saja kelompoknya, apa saja yang digunakan, kenapa melakukan sampai hal semacam itu. Dapat semua, selesai. Satu orang diwawancara, kepalanya dapat semua motif orangnya siapa saja, bagaimana kejadiannya. Selesai, mau apa lagi? Selesai. Dan untuk hal ini saya harap sebagai rakyat untuk Bapak Presiden dan Pak Kapolri untuk membantu kasus ini gitu loh. Ya, Pak Presiden dan Pak Kapolri. Itu aja dalam pandangan saya.
Ada yang lucu dari kasus Vina ini. Lihat foto ini, mirip anak bupati kan. Yang lucunya adalah anak bupati ini klarifikasi kalau ternyata bukan dia. Memang benar bukan dia, cuman mirip. Netizen itu curiga karena sebelahnya ini namanya Peggy Setiawan, ini mirip anak bupati. Gak bisa nyalain netizen juga sebenarnya, karena netizen itu buktinya sekuat itu. Sebenarnya salah polisi sih ini. Seharusnya polisi itu kerja. Bapaknya Eki keluarlah. Anda itu punya dua tanggung jawab loh, bapaknya Eki. Anda itu sebagai polisi, tanggung jawab Anda. Kedua sebagai orang tua si Eki. Yang laporin pelaku kan bapaknya Eki, yang nemu saksi aib bapaknya Eki. Jadi bapaknya Eki ini tahu semua sebenarnya, tapi nggak mau ngomong di media. Kenapa nggak tahu? Dan buat kalian yang masih nuduh anak bupati, gue ngasih saran nih sebagai netizen ya, kita berbagi saran lah. Kalau menurut gue ya nggak mungkin anak bupati, karena kasus ini itu udah sampai di tahap Kapolri. Jadi kalau seandainya anak bupati ya Kapolri tinggal tangkap aja bupatinya kan, beres. Nama Polri bersih, nggak disalahin lagi, tinggal potong buntut udah. Tapi yang bahaya adalah ketika semua aktornya adalah kepolisian. Nah itu bahaya tuh. Tentu rakyat semakin nggak percaya dengan polisi, dan itu berbahaya sekali buat negara. Dan menurut kalian gimana? Jangan lupa kawal terus guys, karena ini bakal jadi sejarah tersendiri buat kita semua.